Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-14 ini, saya akan membawa materi tentang analisis ekonomi keuangan perusahaan dan investasi. Jadi untuk submateri dari materi ke-14 ini, yang pertama itu laporan keuangan perusahaan, yang kedua adalah rasio keuangan, yang ketiga ekonomi dan kaitannya dengan kinerja efek, yang keempat penilaian efek bersifat ekuitas, yang kelima manajemen investasi, yang keenam penilaian obligasi, dan yang terakhir adalah time value of money. Selanjutnya masuk kepada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini menurut pengertiannya yaitu merupakan sarana yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan atau biasa disebut dengan financial position dan hasil-hasil yang dicapai oleh sebuah entitas atau perusahaan selama kurun waktu tertentu atau periode. Di laporan keuangan ini juga ada manfaatnya. Yang pertama itu untuk pengelolaan, bisa juga disebut dengan direksi atau manajemen, yang mana laporan keuangan ini bagi manajemen perusahaan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting, dan juga kontrol internal. Dan jika sebuah informasi keuangan yang diberikan secara akurat atau dengan detail, maka pengelolaan bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah untuk investor atau owner. Manfaat laporan keuangan bagi investor atau owner yang berkepentingan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal ataupun mengurangi dan juga menjual sahamnya. Namun selain itu juga investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan dividennya ataupun bagi hasil. Yang ketiga adalah supplier. Nah, manfaat bagi supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya yang berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Informasi keuangan tersebut akan membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang yang diberikan dan jangka waktunya. Yang keempat adalah pemerintah. Manfaat bagi pemerintah ialah dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan suatu pajak. Oleh sebab itu, manfaat laporan keuangan sangat membantu pemerintah dalam membuat sebuah laporan pajak bagi setiap masyarakat. Yang terakhir adalah pemberi pinjaman. Nah, untuk manfaat pemberi pinjaman ini, informasi ini ditunjukkan untuk memberikan informasi kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Sebuah manfaat laporan keuangan dapat membantu mereka untuk menentukan besar plafon bunga dan jangka waktu yang diberikan. Selanjutnya masuk kepada analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada dua analisis horizontal dan juga analisis vertikal. Untuk analisis horizontal di sini disebut juga sebagai trend analisis. Adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos pada laporan keuangan di dalam suatu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Periode yang menjadi patokan biasanya adalah tahunan atau kuartalan. Nah, kita bisa lihat di samping ini berdasarkan contoh neraca keuangan di samping. Apabila digunakan metode analisis horizontal, kita dapat mengetahui bahwa peningkatan aset atau total aset perseorangan mencapai 15%. Lebih banyak dibanding dengan peningkatan laba ditahan, karena jumlah hutang atau long term liabilities mengalami penurunan sebesar 1,9%. Metode ini juga diterapkan pada laporan laba rugi untuk melihat pertumbuhan penjualan laba. Yang kedua di sini ada analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini juga disebut dengan common size analysis.
adalah metode analisis dengan membandingkan dua pos akun dalam periode yang sama. Pos total aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Nah, dari contoh laporan rugi di sebelah, kita dapat mengetahui bahwa margin laba kotor dan laba bersih mengalami peningkatan, menunjukkan perseroan sedang mengalami pertumbuhan bisnis yang positif dan menguntungkan. Metode ini juga dapat digunakan pada neraca keuangan, misalnya dengan membandingkan hutang jangka panjang terhadap modal. Selanjutnya adalah analisis rasio. Nah, menurut pengertiannya sini, analisis rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang digunakan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Untuk kategorinya rasio keuangan sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama itu rasio likuiditas ini, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar pokok kewajiban jangka pendek dan bunga kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi rasionya, maka perusahaan dianggap memiliki margin of safety yang cukup tinggi pula, disebut juga liquidity warning ratio. Untuk yang kedua di sini ada rasio pembiayaan. Menurut pengertiannya adalah penunjukan besarnya pembiayaan terhadap modal atau penghasilan perusahaan sehingga dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Ini juga disebut dengan rasio financial ratio atau financial leverage ratio. Yang ketiga di sini ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk merubah aset dan modal yang dimiliki untuk dijadikan kas atau penjualan. Yang keempat adalah rasio kinerja. Rasio kinerja ini mengukur kinerja perseroan pada suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Rasio ini tidak akan banyak berguna apabila tidak dibandingkan terhadap rasio lainnya yang ada di dalam satu sektor industri. Jadi contohnya misalnya kita ambil industri telekomunikasi, kita membandingkan antara Telkom dan Excel. Mereka sama-sama dari satu industri telekomunikasi. Nah, untuk dari keempat analisis rasio yang pertama sampai yang keempat ini, memang ini memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi acuan pada laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, data-data yang ada dalam laporan keuangan itu sangat kompleks. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari analisis metode. Nah, untuk fungsi dari keempat analisis rasio ini memang sebagai yang pertama itu sebagai indikator dalam evaluasi kinerja perusahaan, yaitu untuk produk, karyawan ataupun pemasok. Yang kedua itu sebagai alat penilaian untuk investor ketika ingin berinvestasi pada suatu perusahaan. Yang ketiga adalah menilai tingkat efektivitas strategi yang telah diimplementasi. Yang keempat, sebagai analisis keunggulan dan daya saing perusahaan. Yang kelima, sebagai bahan referensi audit dalam beberapa sektor internal perusahaan. Yang terakhir adalah menilai nilai laba bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke mikroekonomi dan makroekonomi. Untuk makroekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi yang agregat atau keseluruhan. Penjelasan makroekonomi mencakup inflasi, pengangguran, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk mikroekonomi ada ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan berinteraksi satu sama lain dan membuat keputusan dalam sebuah pasar. Contohnya pengaruh kenaikan harga kayu terhadap pengrajin mebel, pengaruh kompetisi antar produsen dalam industri mobil nasional, dan sebagainya. Jadi memang kalau dilihat dari cakupannya, untuk makro ini lebih luas, skalanya adalah skala negara juga. Dan untuk makroekonomi ini adalah skala industri dari beberapa industri yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan.
Selanjutnya masuk kepada pasar permintaan dan penawaran. Menurut pengertiannya di sini, pasar adalah media bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa untuk melakukan pertukaran. Di dalam pasar itu terdapat permintaan juga dan penawaran. Nah, pengertian permintaan di sini jumlah barang yang rela dan dapat dibeli oleh konsumen. Nah, untuk hukumnya di sini permintaan apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dan apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Selanjutnya di sini ada penawaran. Menurut pengertiannya adalah jumlah barang dan jasa yang rela dapat dijual oleh produsen. Untuk hukumnya penawaran adalah apabila tingkat harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan apabila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Nah ini di dalam pasar memang terdapat harga permintaan dan penawaran. Nah ini tercantum juga di dalam pasar modal yang berlaku. Selanjutnya, analisis ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Di sini ada dua, analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental ini memang lebih kepada alat-alat rasio keuangan dari laporan keuangan dan juga termasuk kondisi makroekonomi dari sebuah negara ataupun kondisi industri di mana perusahaan itu berada. Selanjutnya untuk analisis teknikal ini memang juga untuk mengukur pergerakan harga saham dari harga-harga masa lalu. Ini juga digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan bagi seorang investor untuk menjual ataupun membeli saham. Nah, maka paling baiknya memang untuk seorang investor menggunakan kedua alat analisis ini untuk pengambilan keputusan. Untuk analisis fundamental lebih kepada inti dari perusahaan itu, sedangkan untuk teknikal lebih kepada pengambilan keputusan untuk membeli ataupun menjual saham. Masuk kepada penilaian ekuitas. Nah, penilaian ekuitas ini terbagi menjadi dua, saham preferen dan saham biasa. Untuk saham preferen, selain tidak memiliki hak voting di RUPS, saham preferen juga memiliki klaim tertinggi di atas saham biasa atas aset dan laba perusahaan. Jadi memang untuk saham preferen ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi di atas saham biasa. Nah, serta memiliki hak pembayaran dividen yang tetap. Apabila perusahaan belum sanggup membayarkan dividen, bukan berarti perusahaan itu telah bangkrut atau mangkir dari kewajibannya, melainkan dividen pemegang saham preferen akan diakumulasi. Untuk saham biasa di sini terbagi menjadi dua lagi menurut dividen diskon model. Yang pertama itu cash flow model. Nah, cash flow model ini terbagi menjadi dua, yaitu present value of operating cash flow, menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Secara umum juga dapat dijelaskan sebagai cash flow setelah direct cost dan sebelum pembayaran kepada capital supplier. Yang kedua di sini present value of free cash flow of equity. Nah, merupakan perhitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity atau modal setelah perusahaan pembayaran utang dan memberikan kesempatan ekspenditur untuk mengolah aset perusahaan. Masuk kepada manajemen investasi. Nah, manajemen investasi di sini terbagi menjadi tiga lagi menurut tingkat pengembalian atau return, risiko atau risk, dan terakhir ada portofolio. Menurut pengertiannya di sini, tingkat pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh investor atas dana yang diinvestasikan dan dapat berupa realized return dan expected return. Untuk realized return adalah tingkat pengembalian yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data histori. Untuk realized return ini menjadi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja dari perusahaan serta sebagai dasar penentuan expected return untuk mengukur risiko di masa yang akan datang. Untuk expected return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan untuk diperoleh di masa depan. Berbeda dengan tadi, realized return yang sifatnya sudah terjadi, expected return ini belum terjadi. Yang kedua adalah risk. Nah, risiko ini didefinisikan sebagai penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan.
Dan risiko ini juga dapat dikatakan sebagai adanya ketidakpastian akan sesuatu kejadian di mana sesuatu yang diharapkan tidak terjadi dan terjadinya sesuatu tidak diharapkan di mana kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Nah, untuk risiko ini juga ada berbagai macam dan bisa kalian lihat di materi-materi sebelumnya. Untuk portofolio di sini menurut pengertiannya adalah kumpulan atau gabungan dari berbagai instrumen atau aset investasi. Tujuan dari pembentukan portofolio ini adalah untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi dalam berinvestasi di dalam portofolio. Yang harus diingat bahwa aset di dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset tersebut hanya dipegang tunggal. Dari sudut pandangan investor, yang terpenting adalah return dan risiko secara keseluruhan dari portofolio yang dimilikinya, bukan masing-masing di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko return suatu aset tunggal mempengaruhi portofolio di mana aset tersebut berada. Nah, untuk portofolio ini adalah kumpulan dari berbagai instrumen aset yang dimiliki oleh seorang investor. Selanjutnya masuk kepada penilaian obligasi. Nah, di dalam penilaian obligasi ini terdapat beberapa macam istilah. Yang pertama itu nilai buku, nilai likuiditas, harga pasar, nilai intrinsik, kupon, nilai pari, harga diskon, yang terakhirnya harga premium. Nah, itu tadi macam-macam dari istilah valuasi obligasi. Selanjutnya masuk ke time value of money atau nilai waktu dari uang, merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Sebagai contoh, nilai uang 8.000 pada tahun 2021 pastinya berbeda dengan nilai uang 8.000 di tahun 2002. Jika pada tahun 2021 nilainya itu sebesar 8.000 dapat digunakan untuk membeli 1 kilo telur ayam, maka di tahun 2022 ini nilai 8.000 tidak lagi bisa digunakan untuk membeli 1 kilo telur ayam. Karena harga telur ayam mengalami kenaikan hingga 30.000 per kilonya. Nah, perubahan nilai ini sangat erat kaitannya dengan perubahan harga akibat terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini adalah risiko keuangan. Nah, menurut pengertiannya juga, inflasi ini adalah kenaikan harga-harga barang secara umum yang terjadi secara berlanjut dan ini terus-menerus. Oleh karena itu, nilai uang yang sekarang ini dapat dikatakan lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Selama uang tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan jika digunakan di masa yang akan datang nanti. Selanjutnya, menurut penggunaannya di sini time value of money terdapat dua, yaitu present value. Ini merupakan nominal sejumlah uang yang dimiliki saat ini dan dapat dibungakan guna meraih jumlah uang yang lebih besar pada masa depan. Nah, di sini ada rumus PV atau present value sama dengan future value dibagi dalam kurung 1 ditambah I interest dikalikan dengan jumlah tahun. Yang kedua di sini adalah future value. Menurut pengertiannya sini adalah nominal uang yang akan diterima di masa datang atau di masa depan dari uang yang disimpan saat ini ditambah tingkat suku bunga tertentu. Ciri-ciri untuk future value ini adalah terdapatnya kemungkinan jumlah uang yang menjadi berkali-kali lipat. Untuk rumusnya di sini adalah future value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah interest atau tingkat suku bunga dikalikan dengan jumlah tahun. Terima kasih atas partisipasinya. Itu tadi beberapa materi secara singkat saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.